insight tentang jurusan ESL sendiri di dunia kerja, khususnya di sektor pemerintahan mungkin. Ini tuh dari saya, dari Abang, sudah siap Bang untuk materi dan sebagainya? Oke. Saya persilakan kepada Bang Haji untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak nampil di ESL. Gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Oke, ini langsung aja kali ya biar enak. Nanti kita lebih banyak diskusi aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakhrul Razi. Panggilnya Aji aja. Saya dari ESL 48. Sekarang sudah berkeluarga, baru berkeluarga, dan alhamdulillah saya dulu baru setahun lebih keterima di Kementerian Perdagangan. Sebelumnya saya sempat kerja di Bank BTPN, dulu posisi MT naik supervisor naik kepala cabang. Cuman dari kepala cabang cuma sebentar. Saya memutuskan resign, terus saya tes CPNS. Oke, nanti kita cerita lagi tentang pengalaman saya. Yang jelas, saya dulu kuliah aktif di BEM-FEM, terus saya juga ketua angkatan di ESL 48. Sekaligus, kalau di luar dari itu, saya juga dulu aktif IPB Mengajar. Dulu ada nama kegiatan dari BMKM IPB Mengajar. Itu cuman bantu-bantu jadi lokstrannya aja. Oke, tema kita sebenarnya agak berat sih, lulusan ESL jadi PNS, emang bisa. Next aja slide-nya. Oke, gini ya, rata-rata orang ngejudge, wah ASN ini enak. Dulu namanya PNS, sekarang namanya ASN, Aparatur Sipil Negara. Jadi Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari PNS sama tenaga honor. Nah, tenaga honor ini ke depannya nanti akan diganti jadi tenaga kontrak. Oh, sebelumnya ada teman saya nggak ya? Udah datang, Relita. Saya cek dulu. Relita. Oke. Ya. Ini saya nanti bantu sama teman saya, Kak Rere. Nanti Kak Rere juga bantu. Mungkin cerita sharing pengalamannya ketika tes CPNS atau ya selama di pemerintahan lah ya. Sebelumnya ini yang daftar jurusan angkatan berapa aja, atau ada yang mau lulus atau yang udah ada yang masih baru atau gimana? Sepenglihatan saya sih ada angkatan 52 sampai 57 ya. Ya. Oh, 57 baru ya? Ya, terbaru Bang. 57 tuh masih udah masuk jurusan atau masih baru masuk kayaknya? Baru masuk. Oh, baru masuk. Oke. Ya. Salam kenal semuanya ya. Oke, yang jelas di ESL tuh enak banget, beda banget lah di antara jurusan lain buat anak 57. Lebih kerasa kompaknya, lebih kerasa kedekatan alumninya. Jadi jangan sungkan kalau mau tanya-tanya juga dengan alumni. Terus banyak semacam doktrin, entah dari orang tua, dari teman-teman, atau dari lingkungan sekitar. Oh, kalau jadi PNS tuh enak, jaminan hari tuanya ada, terus gaji dan tunjangannya sesuai jabatan. Jadi kita transparan lah. Oh, kalau gue masuk di sini, grade gue berapa, gaji gue berapa. Ini nggak apa-apa ya, nggak usah formal banget ya. Manggilnya gue aja ya. Oke. Format gampang nih, gajinya juga udah tahu. Gue juga udah tahu mau ngapain. Terus, wah ini hitung-hitung gue bisa ngabdi dengan negara nih, ngurusin negara dan segala macam. Terus rata-rata juga orang tua tuh pengen bergengsi gitu anaknya jadi PNS atau gimana, kan banyak ya doktrin-doktrin kayak gitu. Terus belum lagi status sosial, belum lagi jaminan kesehatan. Wah udah ditanggung negara kok, walaupun BPJS ya, bukan asuransi lain. Terus bisa disekolahin lagi. Kalau untuk sekolahin lagi itu plusnya banget. Kenapa? Karena di Kementerian Perdagangan rata-rata 2 sampai 3 tahun itu bisa sekolah lagi. Dan di bagian saya, kebetulan saya di Kementerian Perdagangan bagian Direktorat Perundingan Bilateral. Itu perundingan bilateral
untuk membuka akses pasar di luar negeri. Nah, jadi saya kebagiannya di negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik. Nah, itu kita diskusi, kita coba negosiasi, dan kita coba berunding sama negara-negara lain untuk membuka akses pasar di bidang perdagangan maupun barang ataupun jasa. Nah, kadang kita juga ikut economic cooperation, jadi kerjasama ekonomi yang cakupannya mencakup investasi juga. Jadi cukup kompleks sih untuk pekerjaannya, tapi enaknya di unit saya itu rata-rata 2-3 tahun itu dikuliahin dan nggak ada kuliah di Indonesia, pasti kuliahnya di luar semua. Nah, jadi nilai positifnya bisa di situ juga. Terus kerjanya santai. Banyak doktrin yang bilang kerja PNS itu santai, pulangnya on time. Enggak, saya rata-rata pulang masuk jam 8, pulang jam 9 malam, kadang jam 8 malam, kadang nyampe rumah bisa jam 12 malam. Kantor saya di Gambir, rumah saya di Cibinong. Itu kadang saya pernah pulang jam 1 pagi, kereta terakhir. Dan ya pokoknya macam-macam lah. Jadi nggak semua PNS itu santai. Mungkin ada beberapa PNS itu santai, ya mungkin ada, cuman nggak semua dan tergantung beban kerja masing-masing. Terus teman-teman kenapa mau jadi PNS? Coba pikirin matang-matang dulu, apakah mau langsung bekerja atau mau kuliah dulu atau mau usaha. Yang jelas itu persepsi masing-masing. Nanti kita tanya jawab aja. Terus peluang lolos ESL jadi PNS, kalau menurut saya sebenarnya, kalau dulu angkatan saya, kita cukup gambling karena ESL ini jurusannya terlalu sedikit untuk formasi-formasi tertentu di kementerian ataupun di lembaga pemerintahan lain. Jadi kita cukup struggling, istilahnya kita mau nggak mau harus bisa mencari-cari kesempatan. Memang ada beberapa kementerian yang membuka khusus untuk jabatan atau untuk program studi ekonomi sumber daya atau lingkungan atau ekonomi pertanian, dan dengan kuota yang sedikit. Jadi kita bahkan mencoba ngambil yang kira-kira diterima jurusan ekonomi. Jadi kita cuman SE nih, yang penting SE, udah kita daftar gitu. Jadi waktu tahun 2018 saya ngambil jurusannya yang ekonomi. Jadi benar-benar yang nggak mau gambling, waktu itu buka juga yang jurusannya, yang di KKP itu buka juga ekonomi sumber daya, dan itu agak gambling karena cuma 1 orang. Nah, pokoknya kita memang spesifik, dan gue rasa untuk ESL ini harus turut serta departemen buat mempromosikan ke kementerian-kementerian atau lembaga pemerintahan biar nama kita juga booming. Jadi pemerintahan-pemerintahan itu ngebuka lowongan memang khusus buat kita, karena banyak kementerian-kementerian memang punya spesifikasi sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Nah, terus tapi teman-teman nggak usah khawatir tentang peluang, karena di Kementerian Perdagangan aja ada 2 orang juga yang saya kenal, itu dari ESL 47 juga masuk di sana. Terus juga kebetulan tadi saya ngundang Bang Satria, cuman nggak tahu, kayaknya dia masih di kantor. Sekarang dia bekerja di Sekretariat Kabinet, di Seknet. Itu PNS kok. Nah, jadi ada juga yang dari ESL 49 itu di KKP, terus Rere di LIPI, yang teman saya yang barusan masuk. Terus banyak sih, ada yang di Kemenko Perekonomian, dan lain-lain. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh kecil kemungkinan, asal mau coba aja. Terus pengalaman di pemerintahan sebenarnya enak gak enak, karena saya sudah pernah kerja di swasta, bahkan punya posisi yang cukup bagus gitu. Tapi di pemerintahan ini minusnya segala sesuatu hal administrasi dan lain-lain itu nggak canggih gitu, agak berbelit-belit, birokrasinya agak bertele-tele. Kita harus koordinasi dengan kementerian lain, kita harus menyatukan persepsi dengan kementerian lain, itu emang sedikit bertele-tele dan agak ribet birokrasinya. Cuman enaknya adalah
kerja di pemerintahan itu ilmunya banyak banget. Bahkan kadang kita kewalahan nampung ilmunya karena terlalu banyak, dan bahkan kadang terlalu capek buat aduh ilmu baru lagi nih gitu. Tapi yang jelas kerja di pemerintahan, apalagi beberapa kementerian yang cukup padat, itu lumayan oke, dan bagus buat pengembangan kapasitas teman-teman sih. Oke, next aja. Saya presentasinya nggak usah banyak biar kita tanya. Oke, ini tahapan seleksi. Mungkin teman-teman sudah tahu semua atau sudah ada yang pernah ikutan tahapan seleksi. Yang jelas nanti ada 3 tahapan. Teman-teman bisa juga cek di BKN atau di menpan.go.id. Nah, itu seleksi administrasi. Yang perlu diperhatiin di seleksi administrasi itu upload dokumen dan pengisian dokumen itu harus benar-benar sesuai dengan data. Misalkan nih nomor ijazah kalian tuh harus sesuai, benar-benar tertulis dalam pengisian biodata. Bahkan surat keterangan apapun, kalau misalkan disuruh disuruh format ketikan, kalian cuma tulis tangan, itu juga bisa, kalian nggak bakal lolos administrasi. Jadi benar-benar kalian harus teliti dan harus sesuai dengan apa yang berkas apapun yang kalian punya. Jadi jangan asal-asalan atau jangan buat format sendiri lah untuk seleksi administrasi. Nanti kalau teman-teman sudah lolos seleksi administrasi, itu seleksi kompetensi dasar. Ini menggunakan sistem CAT namanya. Jadi sistem CAT ini ada tiga tes. Yang pertama tes kepribadian, TKP, itu tes karakteristik kepribadian, itu tes psikologis, rata-rata meneliti jenis dan karakter kepribadian kalian. Terus juga untuk yang kedua, tes intelijensia umum, itu mencakup tingkat intelijensi dan analisa numerik, verbal, logis, dan analitis. Itu rata-rata semacam soal-soal logika gitu deh. Nah, yang terakhir itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, itu benar-benar implementasi nilai-nilai pilar kebangsaan, mencakup ya kayak PKN kali ya. Nah, jadi jumlah soal TKP itu kepribadian pribadi itu ada 35, intelijensia umum itu ada 30 soalnya, terus untuk tes wawasan kebangsaan itu ada 35 nggak salah. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lolos di sana, dia ada batasan-batasan syarat-syaratnya berapa, nggak salah saya agak lupa sekarang, nggak salah 126. Kalau kalian teman-teman mau lulus TKP itu harus passing grade-nya 126. Kalau untuk intelijensia umum itu 80, dan untuk TWK itu kewawasan kebangsaan itu 65. Itu yang update untuk tahun 2019 kemarin. Nah, nanti kalau teman-teman lolos untuk seleksi kompetensi bidang, nah ini masing-masing kementerian itu punya regulasi atau punya persyaratan masing-masing dalam tes kemampuan bidang. Nah, jadi rata-rata menggunakan CAT untuk kemampuan bidang. Kalau di Kementerian Perdagangan itu rata-rata tentang ekonomi umum, cakupan tentang isu-isu perekonomian yang terkini juga nanti bakal dites di sana menggunakan tes CAT. Nanti kalau sudah teman-teman tes wawasan ekonominya, masuk ke tes potensi akademik. Nah, ini potensi akademik ini mulai dari psikologis, tes fisik, ada juga tes bahasa asingnya. Nah, sama ya semacam tes psikologi, tes-tes buat IQ gitulah. Nah, nanti setelah itu baru masuk teman-teman tes wawancara. Nah, di sini tes wawancara kita benar-benar dicek banget kesiapan kita, mental kita, bagaimana first impression kita, bagaimana cara tata bahasa kita untuk ngobrol sama tim penyeleksi. Nah, itu benar-benar dicek banget. Bahkan kalau dulu saya pengalaman tes wawancara, itu rata-rata dicekin, kamu kuliah ngapain aja? Kamu tahu nggak isu beras naik harganya? Kamu tahu nggak kenapa kita impor bawang? Dan segala macam gitu. Bahkan kalau teman saya bahkan ditanyain segala sesuatu, disuruh nelpon kedutaan besar pakai bahasa Inggris, kedutaan besar asing buat pakai bahasa Inggris menyatakan penolakan gitu. Nah, jadi penolakan delegasi dan segala macam. Nah, jadi beda-beda sebenarnya untuk
tes seleksi kompetensi bidang tergantung kementerian masing-masing. Nah, solusinya teman-teman bisa masuk ke grup-grup WhatsApp atau Telegram atau media sosial lain untuk tahu gimana tahapan-tahapan seleksi ini di setiap kementerian masing-masing karena berbeda. Oke, next. Nah, sebenarnya lulus kuliah nih kenapa sih mau kerja? Terus bedanya kerja di perusahaan sama di pemerintahan apa sih? Karena saya di dua-duanya udah nyobain, memang ada berbeda etos kerja antara perusahaan dan pemerintahan. Karena kalau perusahaan kita memang harus benar-benar bisa menunjukkan kapasitas diri kita bagus. Jadi kita bisa dilihat, oh ini anaknya bagus nih kerjanya, kamu bisa nih masuk, kamu bisa nih promosi gitu, kamu achieve target-target perusahaan gitu. Tapi kalau di pemerintahan itu tergantung kitanya. Ya kamu mau malas silakan, kamu mau rajin silakan, cuman ketika kita malas atau ketika kita tidak perform, itu kita cenderung dikucilkan. Nah, dan di pemerintahan itu nggak semua ngerti tentang budaya kerja atau budaya organisasi yang notabene, oh kamu harus on time kerjanya, kamu nggak boleh jam istirahat, nggak boleh keluyuran sampai jam 2, jam 3 siang gitu. Nah, tapi kalau di pemerintahan itu masih fleksibel karena budaya-budaya apa ya istilahnya? Budaya-budaya atasan dan bawahan itu cukup ketara gitu. Jadi teman-teman kayak dengan atasan itu kayak mengagungkan banget gitu. Tapi nggak semua kayak gitu. Tapi rata-rata di pemerintahan kurang lebih etos kerjanya lebih rendah lah dibanding di swasta atau di perusahaan yang bergengsi ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya kerja di pemerintahan itu nggak nambah ilmu, justru banyak banget ilmu yang bisa teman-teman ambil. Bisa banget teman-teman kapasitas dirinya nggak cuman apa yang teman-teman kerjakan di kementerian itu. Misalkan saya di perundingan bilateral, urusannya dengan negara-negara lain, kita negosiasi perdagangan barang, jasa. Nah, itu nggak cuman kita harus ngerti substansi kerjaan kita. Kadang saya juga disuruh buat slide, bahan presentasi, terus buat paparan yang pakai Canva, terus ngedesain sesuatu, terus harus bisa ngejilid, harus bisa fotokopi. Pokoknya segala sesuatu kalau di pemerintahan itu benar-benar lu harus siap dengan kondisi lu harus bisa semuanya gitu. Lu harus siap menjadi multi talent dan multitasking. Mau nggak mau. Karena emang beban kerja kita, kalau beban kerja di kantor gue juga cukup banyak. Jadi gue harus bisa, harus serba mau, dan harus mau nggak mau cemplung gitu. Walaupun nggak bisa gitu. Nah jadi terus nggak ada salahnya kok kalau teman-teman nggak masuk di pemerintahan gitu loh. Teman-teman juga bisa kerja di perusahaan maupun di wirausaha nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau misalkan teman-teman dari lulus kuliah mau langsung kerja, enaknya adalah teman-teman juga masih bisa spare tabungan teman-teman buat kuliah lagi, maupun itu didanai diri sendiri maupun didanain kantor gitu. Kalau di kementerian pasti teman-teman ada jaminan teman-teman bisa dikuliahkan kembali dengan ya lebih mudah lah dibanding kalian teman-teman kerja di perusahaan. Terus ini yang harus diperhatikan sebenarnya kalau teman-teman mau mempersiapkan diri. Yang penting good looking. Good looking ini nggak cuma di pemerintahan, ini lebih spesifik ke perusahaan atau swasta lainnya. Jadi teman-teman harus bentuk citra diri teman-teman mulai dari teman-teman kuliah ya. Jadi good looking ini ya setidaknya kalau teman-teman mau tes atau mau lamar kerja di perusahaan ya harus dandanan rapi, terus penampilannya menarik, terus pakaian bajunya matching dan lain-lain lah. Yang jelas buat orang ketika melihat teman-teman tuh, wah oke nih,
good looking nih gitu. Terus yang kedua personal branding. Personal branding ini sebenarnya cukup jadi diri sendiri. Maksudnya jadi diri sendiri ini teman-teman juga harus belajar bagaimana memanage waktu, memanage kerjaan atau memanage diri sendiri lah. Nah sehingga nanti teman-teman yang biasanya maksudnya gue males nih mau belajar atau males nih gue baca. Tapi kalau teman-teman dari sekarang udah gue harus belajar nih, mulai baca nih gitu. Nah nanti teman-teman akan terbiasa untuk bisa gitu. Jadi personal branding itu teman-teman nggak cuman harus jadi diri sendiri tapi memperbaiki diri. Nah terus yang ketiga CV menarik. Nah CV ini mungkin teman-teman cenderung CV ini kayak tadi nih ditampilkan bentuknya selembar kertas. Tapi sebenarnya CV itu bukan sekedar selembar kertas. Jadi CV itu bisa teman-teman dapatin mulai dari teman-teman masih mahasiswa, teman-teman ikutan kegiatan apapun, organisasi, entah ikutan coba-coba wirausaha atau coba-coba event lainnya gitu, event-event yang teman-teman bisa meningkatkan kapasitas diri teman-teman gitu. Jadi CV-CV itu nanti dikumpulin ya jadi selembar kertas. Yang jelas kalau misalkan teman-teman mau naruh CV ke perusahaan atau ke pemerintahan atau kemanapun itu harus sesuai sasaran. Jadi kalau misalkan perusahaannya desain grafis ya seunik mungkin, nggak harus formal gitu. Kalau misalkan teman-teman disuruh masuk perusahaan yang formal ya memang harus formal gitu dan fokus isinya harus spesifik. Gue ahlinya apa? Oke, gue pengalaman organisasi gue apa? Terus skills gue apa? Gue bisa nggak desain grafis, gue bisa Photoshop kah, atau gue bisa ngerti substansi gue selama kuliah, gue jago nih ekoturism, atau gue jago nih di ekoper gitu. Itu nggak apa-apa, cantumin aja gitu. Nah terus yang terakhir, persiapkan kemampuan diri ini mengikuti rangkaian seleksi ya. Teman-teman harus sebelum seleksi ya makan yang cukup, istirahat yang cukup, coba belajar dikit demi sedikit gitu untuk tes wawancara maupun tes yang lainnya gitu. Oke, next. Nah, terus ini kayaknya itu aja biar kita nanti sharing aja. Nanti teman saya bisa nambahin gimana pesan-pesannya selama tes CPNS dulu bahkan sekarang sampai jadi PNS. Nanti Rere dipersilakan. Yang jelas ini saya ngambil quotes karena saya berhubungan perdagangan. Trade is not a zero-sum game. It's which does win. So at the cost of the others, it is or less it can be a positive sum game in which everyone can be a winner. Jadi teman-teman gak usah kecil hati kalau misalnya ini peluangnya sedikit, ini peluangnya enggak. Asal teman-teman memang mau berusaha untuk gue harus menang nih gitu, gue harus bisa nih. Everyone can be a winner. Oke, itu aja presentasi gue. Ntar kalau misalnya mau tanya-tanya bisa cek hubungin di nomor telepon, email, ataupun media sosial saya. Oke, terima kasih. Silakan moderator. Oke, terima kasih Bang Haji. Sebelumnya kita sapa dulu. Ada kakak alumni juga ya? Iya. Siapa tadi, Kak Rere? Iya. Siapa lagi Bang? Kayaknya baru Rere deh. Halo Kak Rere. Hai, selamat malam semuanya. Mungkin bisa sapa-sapa teman-teman yang lain juga, Kak Rere. Iya, ini rata-rata angkatan berapa ya? Ini banyaknya sih 53 sampai 57 sih. Tapi ada 52 juga. Semester berapa ya berarti? Ada yang tingkat akhir, ada yang tingkat 3, tingkat 2. Yang baru masuk juga ada. Oh gitu. Jadi pertama, perkenalkan dulu. Saya Rendika Nasianti dari ESL 48, biasa dipanggil Rere. Saat ini saya bekerja di LIPI, takernya itu satuan kerjanya Pusat Penelitian Limnologi. Terus untuk awal mula waktu saya S1 itu kebetulan saya fast track. Jadi di semester 8 saya udah dapat materi semester 1 semester 2-nya S2. Karena emang harapannya atau diarahkannya waktu itu untuk
untuk ngedosen atau misalnya atau kerja di bank gitu kan. Jadi tetap rekor itu. Kemudian untuk apa namanya saat tes di itu sebenarnya ada beberapa formasi yang misalnya S2 ekonomi sumber daya lingkungan. Salah satunya di IPB, kemudian di LIPI itu juga ada di BPPT ya kalau nggak salah gitu. Sama universitas di Papua kalau nggak salah. Kemudian jadi saya ngambilnya itu LIPI karena di di IPB kan ya udahlah di LIPI aja gitu kan. Terus sebenarnya ada suka dukanya sih di jurusan ESL karena yang pertama masih jarang informasinya. Jadi saat kita nyari lowongan kita atau formasi kita itu sedikit. Tapi ketika kita menemukan satu formasi, palingan saingannya untuk menemukan sendiri gitu kan. Begitu. Terus kalau waktu saya tes CPNS sebenarnya saingannya itu lowongannya satu, formasinya cuma satu. Dan saingannya itu teman sendiri gitu kan. Karena formasinya untuk S2. Teman sendiri S2, kemudian di tes SKD-nya itu yang memenuhi testingnya itu cuma saya, jadi sampai akhir saya yang lolos gitu. Jadi sebenarnya agak random juga ya, nggak tahu itu hoki atau seperti apa gitu kan. Terus untuk suasana kerjanya sendiri di LIPI karena saya itu sebagai peneliti pertama gitu kan, dan masih jarang banget di LIPI itu cuma ada 2 orang yang backgroundnya ESL, saya dan senior saya yang sekarang lagi S3 gitu. Jadi kayak semuanya itu harus saya belajar sendiri gitu lah, karena kan backgroundnya kan cuma kita berdua aja gitu kan, terus juga senior saya kan masih di UK gitu, jadi apa-apa cari sendiri gitu. Emang tetap sih dibimbing, cuma kan kalau dibimbing sama yang backgroundnya sama, mungkin lebih enak gitu kan, daripada harus yang backgroundnya berbeda. Karena kalau di limnologi sendiri, limnologi itu multidisiplin karena ada fisika, ada teknik kimia dan sebagainya gitu kan. Karena kan limnologi sendiri itu penelitiannya di bidang ekosistem perairan darat. Kemudian kalau misalnya suasana kerjanya sebenarnya peneliti itu lebih cenderung fleksibel sih. Sebenarnya kalau misalnya tidak dituntut untuk absen, peneliti bisa aja bekerja di rumah gitu, karena memang nggak bukan tipikal yang kerja untuk pelayanan gitu kan. Terus peneliti juga buat teman-teman mungkin yang berminat gitu ya masuk peneliti, memang syaratnya semakin susah karena untuk peneliti di LIPI sendiri saat ini harus menerima S3. Sebelum 1 tahun sebelum saya memang menerima S1, kemudian tahun saya menerima S2, dan tahun sekarang nih 2020 itu terimanya S3 gitu. Terus kalau misalnya di LIPI juga sebenarnya sama ya, kementerian lain juga punya jalan gitu kalau misalnya teman-teman mau sekolah lagi, karena pada dasarnya LIPI ini kan saya aja yang S2 gitu kan, S2 itu udah harus dituntut baru masuk lah ya, baru masuk 1 tahun gitu, udah harus untuk S3 lagi gitu, karena emang harusnya standar peneliti itu tuh ditingkatin lagi gitu loh kalau di LIPI. Seperti itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih Kak Rere. Tes, halo? Iya. Oke. Jadi ini kita langsung masuk sesi interaksi aja kali ya, biar lebih enak. Ini ada beberapa pertanyaan nih, mungkin bisa Bang Aji dan juga Kak Rere atau mungkin siapa yang mau jawab duluan bisa jawab ya. Ini pertanyaan pertama, kakak-kakak. Ini pertama dari Syahrul. Untuk Bang Haji, Syahrul nanya, katanya setelah lulus kuliah, apabila ingin kerja di kementerian, itu jatuhnya jadi ASN ya, dan cara masuknya itu hanya satu jalur aja lewat tes CPNS atau bagaimana, dan pengaruh IPK juga nih untuk terkait
proses seleksinya mungkin ya. Ya, gitu. Mungkin itu dulu, Bang atau Kak Rere bisa jawab. Mungkin Oke. bisa nambah juga nanti. Terima kasih Syahrul. Sebelumnya, kalau untuk pemerintahan itu sekarang jalurnya cuma 2, tes CPNS ataupun tes pegawai kontrak. Nah, pegawai kontrak ini kita nggak tahu kapan bukanya, itu tergantung infonya dan sekarang masih belum valid ya gimana sistem rekrutmen tenaga kontrak ini. Tapi yang jelas sekarang untuk mau jadi ASN atau PNS cuman lewat satu seleksi, tes CPNS. Nah, nanti kalau tes CPNS teman-teman udah lolos, baru teman-teman jadi CPNS dan belum jadi PNS, itu butuh 1 tahun untuk bisa diangkat jadi PNS. Dan pengaruh nggak sih ke IPK? Mungkin kalau teman-teman lihat tadi, di CV saya, IPK saya 3,11, hampir di bawah 3. Bahkan nilai mikro 2 saya itu C, terus makro saya BC apa ya. Pokoknya saya nggak terlalu pinter-pinter banget sih akademis, mungkin beda sama Karere yang bahkan sampai fast track. Nah, tapi yang jelas teman-teman mau belajar gitu, teman-teman mau nyoba gitu. Terus pengaruh IPK enggak sih? Memang waktu saya daftar lumayan tinggi-tinggi sih IPK orang-orang gitu. Cuman kan yang penting kan syaratnya ada syarat minimum. Ya kalau misalkan teman-teman bisa lolos syarat minimum, kenapa enggak ikutan gitu. Dan syarat tes seleksi itu enggak ada pengaruhnya dengan kemampuan akademis teman-teman juga. Tapi coba deh kalau teman-teman perhatiin tadi, tes seleksi kompetensi dasarnya itu rata-rata logis, terus psikologi, terus tes analogi, logika, sama kewarganegaraan gitu. Beda kan? Kalau pas masuk kompetensi bidang, memang sedikit campur ke kompetensi, ke keilmuan kita gitu. Tapi keilmuan yang kementerian yang kita mau tuju, misalkan kelautan, mungkin ada sangkut pautnya dan kelautan. Kalau di Kementerian Perdagangan memang rata-rata ekonomi dan isu-isu perekonomian gitu. Tapi itu bisa belajar gitu loh. Itu nggak sesusah kita ngerjain mikro 2 gitu. Cuma nanti kalau misalkan kerja, memang ilmu-ilmu selama kuliah, apalagi di sektor perekonomian itu memang dibutuhkan sih. Tapi teman-teman yang masih bisa kok nge-review lagi gitu. Jadi nggak usah takut kok IPK gue juga nggak bagus gitu. Nggak yang bagus-bagus banget gitu. Dan nilai-nilai ekonomi gue juga nggak rata-rata juga nggak begitu bagus gitu. Oke. Oke, Kak Haji. Mungkin dari Kak Rere, dari sudut pandang dari LIPI. Kalau misalnya itu sebenarnya sama kalian di atas minimalnya, saya nggak masalah deh. Karena kan untuk lolos aja itu yang penting kan dari SKD-nya, atau passenger-nya gitu kan. Jadi yang perlu diusahain itu gimana cara kita untuk dapat passenger yang semaksimal mungkin gitu. Palingan perlunya ya ini sih latihan soal aja kali ya. Kalau saya lihat latihan soal, terus sering-sering ikut grup Telegram gitu sih kan. Jadi banyak dapat soal itu, terus juga syarat-syaratnya benar-benar harus teliti dan dipenuhi. Terus kalau untuk udah lolos passenger, kemudian wawancara misalnya itu juga harus pintar jual gitu sih, juga caranya orang bisa menerima kita gitu aja. Oke, terima kasih Bang Haji dan Kak Rere. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak, dari Arif. Ini nanya Kak, yang pertama, mungkin nggak sebenarnya kalau misalnya jadi kita kerja di kementerian ataupun di sektor pemerintahan, punya sampingan juga nih, misalnya bisnis. Nah, itu pendekatannya boleh atau enggak? Yang kedua, benar nggak kalau register di kementerian itu ada jalur khusus yang IPK atau hanya tadi 2 jalur aja? Gitu. Dan yang ketiga, gimana sih sebenarnya kita tahu gitu, baiknya kita daftar di kementerian mana dan mana dari sudut pandang sebagai lulusan ESL mungkin ya. Mungkin itu Kak bisa ditanggapi dulu. Oke, yang pertama
Boleh sih kerja sampingannya punya bisnis gak masalah. Asal kalau di Kementerian Perdagangan asal tidak istilahnya gimana ya? Tidak mengganggu. Iya, pertama tidak mengganggu dan tidak berkaitan langsung dengan ranah kerja kita. Misal, saya kerja di perdagangan bagian impor. Terus saya punya usaha impor juga gitu. Nah itu kan bersinggungan langsung tuh. Nah itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sampingannya online shop biasa atau punya bisnis potong ayam tapi kerja di apa misalkan di KKP gitu, tapi bisnisnya potong ayam, rumah potong ayam nggak masalah gitu. Asal teman-teman bisa memanage diri teman-teman aja gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, benar nggak sih Kak kalau registrasi kementerian ada jalur khusus IPK-nya Oh, itu ada banyak jalur sih formasinya. Ada jalur umum, ada jalur IPK cum laude. Itu jalur cum laude, terus jalur yang putra-putri Papua, disabilitas, apa ya satu lagi ya. Pokoknya ada beberapa jalur. Cuman kalau teman-teman yang IPK-nya cum laude, kalau mau nyobain jalur cum laude ya nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman IPK-nya cum laude tapi mau masuk jalur umum juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya jalur umum, jadi nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa IPK-nya masuk syarat yang diminta sama kementerian. Terus gimana cara nentuin baiknya daftar kementerian mana? Oke, ini dilema juga sih buat teman-teman semua karena beberapa kementerian ngedaftarnya 30.000 orang, posisinya cuma keterima 5 gitu. Atau cuma ada yang daftar 1.000, keterima 1. Nah, itu kan kadang ngenes banget ya karena saingannya banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir sih sebenarnya. Dulu di formasi gue itu ada sekitar 43.000 yang daftar. Yang keterima 75 orang. Itu 75 orang. Ya udah pede aja gitu. Kayak ya udah gue harus bisa nih. Ini nih semacam lucky shot gitu loh. Jadi lu selain lu harus bisa menyelesaikan semua jawaban-jawaban dengan baik, lu harus punya keberuntungan juga kali ya buat itu karena apa ya, gue modal yakin doang sih sebenarnya gitu, modal yakin doang. Oke. Oke, terima kasih Bang Aji. Mungkin next ya ke pertanyaannya dari Faros, Muhammad Faros. Oh ya, Faros. Terkait magang nih, ada nggak Kak sebenarnya peluang magang buat di kementerian atau mungkin di LIPI, karirnya bisa cerita mungkin buat anak ASL atau dan juga kenapa Bang Aji pindah gitu dari asalnya kepala cabang di sektor swasta gitu ya, pindah ke sektor pemerintahan gitu. Nah, kenapa sih Bang? Mungkin bisa cerita juga. Ayo Reh, monggo Reh, duluan Reh. Kalau untuk magang bisa banget mimpi. Kebetulan nih, sebenarnya saya juga mau promosi email juga buat teman-teman semua gitu kan. Siapa tahu ada yang bisa data atau berminat penelitian ke arah ekosistem danau, sungai, atau misalnya mangrove, wetland gitu, bisa kok di gitu ya. Misalkan ya cari info dulu, maksudnya bikin proposal dulu gitu kan, cari info kontaknya di mana, atau bisa juga hubungin aku aja gitu. Bisa kok untuk magang dan penelitian di limnologi. Oke. Untuk kenapa sih oke. Kalau di Kemendak itu banyak banget sih magang di sana, bahkan kalau di kantor itu tiap tiga bulan sebulan sekali itu ada aja anak magang yang di sana, cuman sekedar magang buat nambah wawasan aja ada. Terus tempat karir kepala cabang. Jadi ini ceritanya sebenarnya panjang dan juga ada masalah pribadi juga, tapi bukan karena masalah di kantor ya, makanya keluar dari
bank sebagai kepala cabang, tapi emang karena ada keyakinan aja pengen keluar dari bank ini nggak enak gitu. Nah tapi yang jelas eh kalau diperbandingkan dari segi ilmu memang lebih kerasa banget dapat ilmunya di pemerintahan gitu dibanding di swasta. Karena kalau di swasta itu lebih mengasah diri aja, kompetensi diri, soft skill teman-teman itu lebih kerasa gimana komunikasi teman-teman juga gitu. Itu saya kepala cabang, bawahan saya ada usianya 50 tahun, ada usianya 40 tahun, ada yang 30 tahun, macam-macam lah gitu. Tapi mau nggak mau, you should be a leader gitu. Mau nggak mau, ya lu harus mimpin gitu. Lu harus siap menegur kalau salah, lu harus siap direndahkan karena wah umur lu receh nih, lu udah jadi kepala cabang ya gitu. Tapi kalau masalah karir, gue merasa lebih senang aja di sini dibanding waktu gue kepala cabang. Mungkin karena ini ada urusan pribadinya gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Haji dan juga Kak Rere. Selanjutnya nih, kakak-kakak, kita bakal masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin karena masih banyak nih Bang. Dan Kak, mungkin kalau misalnya waktunya lebih dari jam 20.30, sekiranya Abang dan Kakak berkenan nggak gitu? Nanya dulu nih. Boleh. Jam 9 kali ya, sampai jam 9. Oke. Mungkin kita rangkum aja ya Bang ya. Biar, karena ada beberapa yang mirip. Oke, terkait tadi setelah magang, terus kemudian ada pertanyaan juga terkait CPNS sendiri Bang. Mungkin dari motivasi dan juga terkait prosesnya, apakah media sosial kita dicek dan segala macamnya, dan juga kemampuan apa yang diperlukan agar bisa masuk ke sektor pemerintahan itu sendiri gitu. Mungkin itu Bang. Oke. Untuk tips and triknya sebenarnya tadi udah jelasin. Kalau teman-teman pengen masuk CPNS, pilihlah seleksi formasi yang lebih banyak dari kecenderungan pemerintahan. Biasanya rata-rata tuh 1 atau 2. Kalau misalnya teman-teman nemu yang lebih dari 2, kenapa enggak gitu lah, daripada teman-teman milih 1 atau 2 jurusan gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa ngecek nanti ketika daftar CPNS, ini formasi ini tuh udah berapa orang yang daftar gitu. Jadi teman-teman gak usah yang daftar baru buka langsung, wow udah lengkap semua formasi, udah milih formasi. Tahan-tahan dulu, teman-teman bisa juga cek kok. Ini formasi saya yang daftar udah berapa orang gitu. Kalau misalkan keterima 2, yang daftar 20.000 orang. Atau yang keterima 1, yang daftar cuma 10, ya mending yang 10 dong gitu. Walaupun 1 formasinya daripada 20.000 orang gitu, misal. Terus itu tips untuk milih jurusan atau milih formasi. Nah terus untuk seleksi yang CATS, seleksi kompetensi dasar, ya emang teman-teman harus kudu latihan soal, terus kudu coba-cobain semacam exercise sendiri lah gitu. Ini kira-kira jawabannya apa, tuh cari referensi buku, atau teman-teman bisa les. Ada kok bimbel-bimbel tes CPNS gitu. Gue dulu resign, gue sempat les bentar gitu untuk CPNS, gue cuman iseng-iseng aja. Walaupun pas gue resign, gue ada jeda sekitar 4 bulan nganggur ya. Dibilang nganggur nggak juga sih, ada beberapa tawaran kerja, cuman nggak gue ambil. Nah tapi gue lebih prioritasin, gue pengen belajar aja gitu. Barangkali gue lulus PNS gitu. Nah, jadi teman-teman emang kudu belajar kalau untuk itu, dan sering-sering kalau misalnya teman udah daftar, terus sering-sering update informasi dari media sosial kementerian gitu. Jadi biasa kementerian itu ada buka, ini untuk CPNS, kementerian ini itu ada informasi-informasi, teman-teman bisa juga belajar dari sana gitu. Kadang ada yang share soal latihan gitu. Pokoknya harus banyak cari info deh gitu. Terus kalau misalkan jadi pemerintahan itu ntar dicek gak media sosialnya sebelum daftar? Itu sih nggak tahu ya, isu kayaknya. Kalau walaupun di pemerintahan sekarang kadang gue juga suka sambat sih, nggak yang jadi PNS berarti harus tunduk semua aturan pemerintah, nggak juga sih. Kadang juga suka komen-komen yang
Twitter orang gitu. Kalau misalkan ada beberapa yang kontra, jadi nggak harus. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin isu kali ya dicekin satu-satu. Mungkin ada kementerian yang niat banget ngecekin satu-satu, mungkin ada. Cuman kalau gue sih kemarin waktu ditanya akun ini, gue akun IG aja karena akun IG-nya kan nggak yang macam-macam postingnya gitu. Jadi walaupun sampai sekarang mungkin ini agak sedikit buruk kali ya kalau misalkan suka komen-komen juga walaupun dari pemerintahan. Kita harus jaga, kita harus apa ya, harus pinter-pinter bermedia sosial lah kalau udah jadi PNS, kalau udah jadi gitu. Nah, jadi ya isu sih kalau misalkan ditanya dicek atau enggak itu mungkin tergantung kementeriannya kali ya. Gitu. Terus oh ya untuk multitasking, sebenarnya kalau gue orangnya nggak bisa multitasking sebenarnya, cuman keadaan lah yang meminta untuk harus bisa multitasking. Jadi kalau cara menghadapinya ya gimana ya? Ya pertama harus berserah diri lah. Kalau nggak bisa harus serah diri sama yang di atas. Aduh gue nggak bisa ya Allah, mau gimana nih Allah. Mau nggak mau kan. Cuman kalau di kantor gue etos kerja mereka bagus semua. Jadi lu mau nggak bisa sesuatu lu bisa bertanya, lu bisa sharing, kadang dibantuin gitu. Gue yang awalnya nggak jago desain, mau nggak mau gue harus belajar desain. Gue yang awalnya bahasa Inggris gue bahasa Inggris bahasa Inggris kalau belanja ke toko gitu cuman tahu how much gitu. Nah lo mau nggak mau harus belajar, harus bisa gitu. Ini bisa les atau kalau mau belajar yang lain bisa, pokoknya lo harus paham isu-isu terkini sih, lebih tepatnya lo harus banyak baca gitu. Oke, mungkin dari Kak Rere ada tambahan? Kalau di sosial media menarik sih ya. Kalau aku ya, semuanya semenjak jadi PNS itu sekarang kayak bener-bener apa sih namanya, nggak berani komen gitu loh, nggak berani kasih apapun karena emang sebagai PNS kita tuh yang lebih betul netral sebenarnya, nggak boleh bikin sesuatu yang menciptakan kontroversi gitu loh. Jadinya memang harusnya emang seperti itu kan PNS itu. Jadi emang kalau misalnya dulunya emang suka komen-komen gitu ya, jadi PNS benar-benar harus jaga banget sih. Terus untuk satu lagi, kalau misalnya yang mungkin Adi juga merasakan ya dia, nah kalau ketika kita masuk kementerian atau PNS itu sebenarnya ada satu kurang penting juga sih menurut aku, itu bahasa Inggris. Ya kan dia, bahasa Inggris kan ya Ji? Iya. Ya bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman mungkin yang emang berniat atau misalnya udah apa namanya udah berniat atau misalnya diterima gitu, ya sebaiknya emang harus bagus sih bahasa Inggrisnya, karena kan apalagi di penelitian gitu kan, kita kan nggak penelitian sama orang dalam negeri aja, tapi juga kan ada kerja sama orang luar gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Kak Rere. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih terkait, kan tadi ada PNS yang lewat ke PNS mungkin ya, dan juga ada yang tenaga kontrak ya. Mungkin bisa diceritain Kak kalau misalnya di kementerian Kakak seperti apa, dan mungkin di LIPI juga ada tenaga kontrak seperti itu atau gimana? Mungkin Kakak bisa cerita juga. Oke, kalau untuk tenaga kontrak itu sampai sekarang sih masih honorer ya. Honorer itu kalau di kementerian nggak jelas rekrutmennya gimana. Kadang anak-anak pejabat, kadang anak-anak anggota dewan, kadang ya kita nggak bisa prediksi kalau untuk honorer ya. Cuman setahu saya sekarang untuk tenaga kontrak yang baru ini dia ada sistem rekrutmennya sendiri. Nah jadi tapi ini belum berlaku setahu saya di kantor, belum berlaku sih kalau di kantor. Cuma nanti teman-teman coba cek aja. Jadi teman-teman dikontrak 1 tahun dikasih dengan nominal gaji sekian gitu. Teman-teman nanti jadi tenaga kontrak. Untuk
benefit jelas beda dengan PNS karena PNS kan dapat uang pensiun gitu. Yang bedain cuman itu sih dapat uang pensiun sama tunjangan. Nah, kalau untuk kontrak ini cuma gaji, kesehatan, apalagi ya? Ya pokoknya tunjangan gaji dan jaminan kesehatan yang dapat. Jadi beda lah gitu. Jalur rekrutmennya pun juga beda. Kalau jalur CPNS, CPNS, kalau tenaga kontrak ya tenaga kontrak gitu. Tapi saya lupa nama tenaga kontraknya apa ya. Ya pokoknya itulah. Oke. Oke, dari Kak Rere mungkin, Kak Rere. Itu yang kalau nggak salah kalau tenaga kontrak itu yang PPPK itu bukan sih? PKK ya apa? PPPK, P3K. Ya UPPK ya. Bisa di browsing kok UPPK itu. Tapi itu kayaknya belum ada realisasinya sih sampai sekarang. Ya kan? Jadi maksudnya kalau misalnya kalian bisa yang PNS beneran gitu, kenapa harus ada yang honorer gitu, ya kan? Coba aja dulu yang PNS. Iya benar-benar. Ya kan? Oh ya, di setiap kementerian itu lagi ada isu. Jadi tenaga honorer ini nantinya akan diganti semua, akan dirumahkan dan akan digantikan sama tenaga kontrak. Isunya kayak gitu. Nanti teman-teman baru ada pembukaan tenaga kontrak besar-besaran. Cuman ini memang belum jalan sih katanya. Jadi bahkan honorer-honorer di kantor tuh sempat ada pembekalan gitu jadi wirausaha atau jadi jadi kegiatan lain gitu. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Mau nambahin gue. Kalau di LIPI sendiri, sebenarnya tenaga kontraknya tenaga honorernya udah nggak ada dan diganti sama tenaga kontrak. Tapi itu bukan PPPK sih. Jadi emang kalau yang tenaga kontrak itu udah ada kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Aji dan juga Kak Rere. Mungkin terakhir nih Kak, ada perbedaan peluang nggak sih terkait nih fresh graduate mungkin Kak? Mungkin tips-tipsnya nih untuk fresh graduate, apakah memungkinkan untuk langsung masuk ke sektor pemerintahan atau gimana baiknya mungkin dari pengalaman Kakak semua bisa cerita gitu. Untuk perbedaan peluang daftar pemerintahan fresh graduate nggak ada sih, nggak ada yang spesifik, cuman mungkin mungkin perbedaan cuman di skills aja kali ya. Kalau misalkan gue dulu waktu di fresh graduate wawancara di perusahaan swasta nih, ya gue masih agak-agak grogi-grogi gitu walaupun ya udah pede-pede aja. Cuman kalau udah masuk waktu tes wawancara di ASN itu gue kayak nothing tulus aja, udah ngomong sesukanya, seadanya di kepala ya gue omongin gitu. Jadi lebih apa ya, lebih tertata aja. Mungkin karena udah terbiasa kerja kali ya, kalau udah ada pengalaman kerjanya kali ya. Cuma kalau untuk di pemerintahan sih kayaknya nggak terlalu signifikan sih yang punya pengalaman sama yang fresh graduate, karena banyak teman-teman yang di PNS itu masih yang lulusan fresh graduate masih banyak kok. Angkatan gue juga tuh yang baru lulus kuliah banyak fresh graduate kok. Di lulusan FEM juga di kementerian gue yang seangkatan gue juga banyak angkatan 50 waktu itu. 50, 49 gitu. Jadi nggak terlalu signifikan sih. Cuma emang khusus wawancara aja yang kalau ditanya kan lu punya, oh gue udah pernah kerja di sini gitu. Dan cara tata bahasa lu ketika lu ngobrol udah pernah kerja memang agak beda kan gitu. Gitu aja. Terus yang disiapin latihan soal buat seleksi CPNS atau TOEFL apa dulu? Dua-duanya sih harus dicoba gitu. Kalau TOEFL sebenarnya kementerian-kementerian itu tergantung kementerian ya, dia TOEFL-nya gimana atau perlu syarat bahasa Inggris gimana gitu. Jadi nggak terlalu, yang penting tuh kalau teman-teman mau ya lulus dulu gitu.
kalau bahasa Inggris teman-teman bisa sambil les mungkin, atau kalau emang udah bisa sekaligus dua-duanya ya malah lebih bagus gitu. Oke, mungkin dari Kak Rere ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya apa yang tadi disiapin, apa ya? Ya itu sih yang tadi udah dibilang, latihan soal, terus benar-benar kita tuh ngebaca syarat-syaratnya apa. Bisa belajar sih dari misalnya pembukaan tahun lalu, kira-kira misalnya mau daftar di Kementerian Pertanian. Itu syaratnya apa aja, kita tuh bisa lihat dari situ gitu kan. Mungkin kemungkinan besar emang syarat tahun depannya bakal kurang lebih sama gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya ketika lulus teman-teman udah mempersiapkan TOEFL atau IELTS. Itu kalau saran aku sih ya. Cuman karena di IPB kayaknya waktu zaman aku belum ada yang namanya lulus terus dapat gratis sertifikat TOEFL gitu atau tes TOEFL gratis gitu, kayaknya belum ada ya. Jadinya emang harus mempersiapkan sendiri sih gitu. Ya aja. Berarti terkait TOEFL juga dan latihan soal-soal mungkin yang bisa dari latihan juga dari sekarang untuk persiapan mungkin ya Kak. Oke, mungkin dari panitia tadi ada informasi mau nanya video ya Kak ya? Iya video dari. Oke, mungkin dari teman-teman panitia. Sebentar. Mungkin itu nanti terakhir aja. Oh, terakhir aja, oke. Pas habis ditutup nanti baru kita nonton video sama-sama. Oke. Biar lebih enak. Oke. Kalau gitu. Oke. Jadi izin ngerangkum dulu ya Kakak terkait materi hari ini. Teman-teman semua sudah mendapat insight yang cukup. Kita semua sudah dapat insight yang cukup banyak ya terkait sektor pemerintahan, terutama terkait di Kementerian Perdagangan dan juga di LIPI ya, lembaga riset gitu. Dan juga tadi terkait CPNS itu ada tahapan-tahapan seleksinya. Jadi informasi terkait CPNS itu biasanya ada di tiap kementerian masing-masing ya, karena formasinya mungkin biasanya beda-beda setahu saya gitu. Tadi juga dijelaskan juga oleh abang-abang dan kakak-kakaknya. Terus kemudian terkait tahapan yang harus disiapkan, ya latihan soal, dan juga terkait TOEFL-nya disiapkan juga. Terus mungkin bisa jadi masukan juga ke departemen ya, mungkin teman-teman panitia dari teman-teman Risa bisa masukkan ke departemen juga nih. Tadi menarik di awal ada statement bahwa lulusan SA cukup sulit ya karena mungkin jurusannya belum dikenal gitu. Nah, mungkin bisa jadi bahan masukan juga buat ke teman-teman Himpro nih, bisa ngasih masukan ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di departemen untuk lebih menggaungkan lagi terkait departemen kita sendiri, yaitu Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, agar bisa melebarkan akses gitu ya untuk lulusan-lulusan SL bisa berkontribusi di sektor pemerintahan. Oke, dan juga terkait akses magang, tadi juga sudah disampaikan bahwa terbuka. Mungkin nanti teknis dan sebagainya bisa menghubungi ke kakak-kakak yang hari ini sudah bercerita mungkin ya. Mungkin mau nanya lebih lanjut, mangga gitu kakak-kakaknya. Tadi Kak Aji juga sudah mempersilahkan. Mungkin itu teman-teman semua. Jadi boleh dikit nggak? Tambahin dikit. Oh ya boleh Bang. Oke, ini kan dari teman-teman kan nggak cuma dari yang mau lulus ya, yang baru masuk atau yang masih kuliah aktif, masih ada. Jadi mumpung teman-teman masih di kampus, udahlah emang syarat paling utama itu IPK kalau mau masuk PNS. Karena emang ada syarat khusus kan harus berapa IPK-nya. Cuman pandai kuliah aja nggak cukup gitu. Apalagi teman-teman pasti, maksudnya nggak mungkin harus nunggu pembukaan PNS yang, ini pembukaannya bisa 2 tahun sekali. Kalau tahun kemarin sama tahun 2018 itu berurutan, cuman tahun 2017 nggak ada gitu. Nah, jadi mungkin tahun 2020 nggak ada, bahkan seleksi yang 2019 belum selesai karena corona ini gitu. Jadi
masih dipending nih seleksi 2020 gitu. Jadi teman-teman nggak usah maksudnya oke kalau mau masuk di pemerintahan itu bagus gitu, tapi yang harus teman-teman persiapkan nggak cuman masuk pemerintahan gitu, karena setelah teman-teman lulus mungkin belum tentu pas teman-teman lulus sudah ada langsung pembukaan PNS baru gitu. Nah, yang harus teman-teman sadari, mumpung teman-teman masih kuliah aktif, udah teman bisa aktif di tempat manapun gitu. Teman-teman bisa mengasah skill teman-teman sendiri gitu. Walaupun misalkan nih, gue jago desain, ya udah coba aja ngedesain, challenge diri, ikut kompetisi gitu. Jadi banyak dicari kok gitu. Walaupun lu gak lulusan desain grafis gitu, tapi bisa. Nah, asal teman-teman mau karena gue dulu aktif organisasi, ya mungkin gue lebih senang buat memanage orang gitu, atau gue lebih senang semacam diskusi kayak gini gitu loh. Jadi teman-teman memang harus nggak yang angkatan akhir atau yang masih baru pun, teman-teman juga harus sadar bahwa kuliah ini bukan cuman ngejar IPK kok gitu. Pintar itu wajib, cerdas itu wajib gitu. Cerdas itu berarti teman-teman bisa menempatkan diri teman-teman di mana aja gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau gue tamat kuliah gue nggak ada kerjaan, nggak usah khawatir kok. Rata-rata teman adik-adik kelas gue yang dulu tuh kadang suka curhat, kak gue belum dapat kerja nih, kak gue belum gue mau tes ini, cuman gue nggak pede nih gitu kak. Kasih dong info gimana sih cara buat CV atau gimana sih wawancara yang baik gitu. Cara satu-satunya teman-teman memang harus bisa menempatkan diri teman-teman masing-masing gitu. Teman-teman harus cerdas, bisa memposisikan diri dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika kuliah ya kuliah lah yang rajin. Kalau gue contoh yang buruk karena gue suka nggak masuk dulu kuliah, ada something yang harus diselesaikan di organisasi, akhirnya gue nggak masuk kuliah. Cuman itu contoh buruk gitu. Nah tapi teman-teman juga harus bisa, oh ya waktunya kuliah, ya udah waktunya gue organisasi, waktu gue menyalurkan hobi, gue punya skill apa ya gue asah gitu. Jadi itu untuk memperkaya diri teman-teman sendiri. Jadi walaupun lulus, lu bisa di mana aja gitu loh, nggak harus terpatok, wah gue ESL gue harus di lingkungan, nggak harus. Lu pokoknya harus bisa pintar-pintar dan lu harus bisa di mana aja gitu, karena lu punya kemampuan itu. Itu aja deh. Oke. Oke, mungkin itu tadi closing statement ya dari Kak Haji. Udah keburu disampaikan duluan. Oke, mungkin dari Kak Rere mau nambahin terkait closing statementnya. Mau nambahin aja, kalau misalnya kemampuan komunikasi tetap yang terpenting sih ya. Mau orang nilai IPK-nya berapapun, kalau misalnya dia tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik gitu kan, itu kan jadi minus juga buat dia. Jadi selama masih bisa, utamanya yang baru-baru, selama masih bisa ikut atau join di organisasi, coba aja, siapa tahu itu jadi peluang kalian untuk masak skill kalian. Terus untuk teman-teman yang emang suka sama sesuatu, software atau apa, diterusin aja jadi akun di sektor itu gitu. Karena misalnya aja untuk jadi apa namanya kayak YouTuber sekarang kan, itu kan dia kan bukan pekerjaan tetap gitu kan ya, tapi dia punya passion atau punya kemampuan untuk ngedit video kayak gitu aja sih menurut aku. Jadi nggak semuanya harus kerja di kementerian atau kayak jadi PNS kayak gitu. Semua kesuksesan bisa didapat dari mana aja. Oke, terima kasih untuk Kak Haji dan juga Kak Rere. Oke, mungkin setelah ini bakal ada pemutaran video dulu ya, Abang dan Kakak dan juga teman-teman semua, sesuai dengan rundown dari panitia. Mungkin teman-teman operator bisa dimainin videonya. Ya, mungkin sambil nunggu, Abang dan Kakak mungkin bisa narah hubungnya mungkin ya, kontak ataupun sosial media atau apa gitu yang bisa teman-teman reach nih buat mungkin mau nanya di sini tapi belum ke tempat gitu.
Kalau boleh, mungkin bisa ditulis di kolom komen atau gimana mungkin. Terima kasih. Ya, kita nonton film dulu ya, teman-teman. Monggo di play. Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi perairan, terdiri dari lautan, danau, sungai, bendungan, waduk, rawa, dan sebagainya. Berbicara tentang perairan darat, Indonesia memiliki banyak danau yang indah dan mempunyai sejuta manfaat bagi masyarakat, mulai dari air, flora, fauna, dan lainnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan LIPI, memiliki beberapa pusat penelitian dan pengembangan. Salah satunya adalah Pusat Penelitian Limnologi. Limnologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari ekosistem perairan darat dan interaksi antar penyusun komponennya. Limnologi juga mengintegrasikan kajian-kajian terkait dengan siklus hara, produktivitas biologi, biodiversitas, dan adaptasinya. Kajian tersebut digunakan untuk mengevaluasi bagaimana komponen fisika, biologi, dan kimia saling berinteraksi dalam ekosistem perairan darat. Keseluruhan kajian tersebut digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan dalam mengelola lingkungan perairan darat. Pusat Penelitian Limnologi LIPI dibentuk melalui SK Presiden Nomor 1 Tahun 1986 dengan nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Limnologi yang berada di bawah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Melalui Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 mengalami perubahan nama menjadi Pusat Penelitian Limnologi yang berada di bawah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK). Sebagai pertimbangan dan pemikiran didirikannya institusi ini adalah kepentingan dan kebutuhan akan penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam di Indonesia, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya perairan darat, biodiversitas, dan ketahanan air yang berwawasan lingkungan melalui kemampuan IPTEK untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Limnologi LIPI memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang penelitian limnologi serta pelaksanaan urusan tata usaha. Pusat Penelitian Limnologi dikepalai oleh pejabat setingkat eselon 2. Struktur organisasi Pusat Penelitian Limnologi terdiri atas bidang pengelolaan penelitian dan subbagian tata usaha yang meliputi Kepala Pusat Penelitian, bidang pengelolaan penelitian, subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional. Guna mengefektifkan bidang pengelolaan penelitian, maka dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dibentuk 6 kelompok penelitian atau bagian yang mendukung tugas dan fungsi Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Kelompok penelitian konservasi ekosistem perairan darat melingkupi kajian, daya dukung ekosistem, monitoring lingkungan, dinamika populasi, zonasi pemanfaatan ekosistem, jasa lingkungan, dan valuasi ekonomi. Kelompok penelitian dinamika pencemaran dan pemulihan kualitas perairan darat melingkupi kajian, dinamika polutan, ekotoksikologi, bioindikator kualitas perairan, teknologi pemulihan kualitas air, kelompok penelitian rekayasa sumber daya perairan darat, melingkupi kajian, teknologi produksi biota lokal, rekayasa habitat ekosistem, domestikasi biota, kelompok penelitian mitigasi bencana perairan darat, melingkupi kajian, analisis risiko atau dampak bencana hidrometeorologi pada ekosistem perairan, strategi atau konsep mitigasi bencana lingkungan, kelompok penelitian sistem cerdas manajemen perairan darat, melingkupi kajian, pemodelan sistem perairan, pengembangan sistem pemantauan lingkungan secara online, pengembangan basis data dan sistem pendukung atau DSS untuk manajemen pemanfaatan sumber daya,
kelompok penelitian dinamika proses perairan darat, melingkupi kajian biogeokimia perairan, limnologi fisik, paleolimnologi. Pada tahun 2019, total sumber daya manusia yang dimiliki Pusat Penelitian Limnologi LIPI sebanyak 82 orang yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 77 orang sumber daya iptek yang memiliki jabatan fungsional peneliti, rekayasa, dan rekayasa untuk mendukung pencapaian kinerja puslit, serta 5 orang sumber daya pendukung iptek. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Limnologi LIPI terdiri dari 1 gedung administrasi dan 2 gedung untuk sarana laboratorium serta ruang kerja SDM iptek. Laboratorium yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Limnologi LIPI meliputi Laboratorium Bioakuatik, Laboratorium Sedimentologi, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Genetika, Laboratorium Toksikologi, Laboratorium Hidroinformatika, Laboratorium Fisiologi, Laboratorium Planktonologi, Laboratorium Hidrokimia atau Laboratorium Akreditasi 17025, Ruang Khusus Mikroskop, dan Laboratorium Alam Situ Cibuntu. Untuk membangun jejaring ilmiah yang lebih luas, Pusat Penelitian Limnologi LIPI melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan ilmiah, baik melalui seminar nasional dan internasional, konferensi di dalam dan di luar negeri. Hasil-hasil penelitian Pusat Penelitian Limnologi LIPI disebarluaskan melalui berbagai media secara offline dan online, seperti pameran, jurnal, naskah akademik, hingga media sosial. Kerjasama tim, komitmen, dan kegigihan yang kami bangun membuahkan apresiasi baik dari kancah nasional maupun internasional. Pusat Penelitian Limnologi hadir untuk masyarakat Indonesia dengan mengelola sumber daya perairan darat yang lestari guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, cerdas, kreatif, dan integratif. Oke, itu dia video dari LIPI ya, teman-teman semua. Tunggu buat teman-teman yang mau. Ya, Kak Reli, monggo. Ya, ditunggu buat teman-teman yang mau magang atau mau penelitian atau butuh data tentang danau-danau atau sungai di Indonesia. Oke, turun Kak Reli. Selanjutnya kita akan ada pemberian kenang-kenangan ya, bingkisan. Bukan bingkisan ya, pemberian cindera mata mungkin dari teman-teman panitia kepada pembicara kita pada malam hari ini, ke Kak Haji. Mungkin dari teman-teman panitia bisa di display untuk pemberian cindera matanya. Menarik. Tapi gue dulu berkumis sih, sekarang berjenggot doang. Thank you ya. Ya, dikirim dong, dikirim. Ya. Itu panitia mungkin bisa dikirim ya ke alamatnya Kak Haji. Sokopi nggak apa-apa, Sokopi. Bagus. Oke. Selanjutnya kita akan foto bersama juga nih, Kak dan teman-teman semua. Perlu aktifin kamera nggak ya? Kalau emang yang mau aktifin kamera, monggo. Gimana nih panitia? Ya, mangga yang mau aktifin kamera, yang mau ada di press release, yang mukanya kelihatan, yuk aktifin kameranya. Dari teman-teman panitia, siapa yang bakal dokumentasinya? Oke, baik. Saya Bang Anjay. Oke, monggo Randy. Terima kasih sebelumnya, Bang. Oke, teman-teman semua, diharapkan dibuka ya teman-teman kameranya biar masuk dokumentasi.
Untuk kakak dokumentasi apakah sudah siap, Kak? Sudah. Baik. Oke, kepada kakak-kakak dan Bang Anjay juga Bang Aji udah siap, Bang, di foto, Bang? Yuk. Oke, baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Bang. Udah, Bang. Oke. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian teman-teman semua rangkaian dari kegiatan Maroon Talk kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada pembicara kita yaitu Kak Aji dan juga dibantu tadi dilengkapi dengan Kak Relita, Kak Rere ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga bisa sharing-sharing kepada teman-teman ESL khususnya terkait dari sudut pandang sektor pemerintahan mungkin ya. Begitu. Demikian teman-teman semua, saya Azhar Pratama selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata ataupun perbuatan yang sekiranya kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada kegiatan pada malam hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada moderator dan narasumber, Bang. Dan terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu dosen yang udah nyempetin hadir di Marunto kali ini. Materinya sangat bermanfaat, Bang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih Terima semua kasih, ya. Kak Rere. Terima kasih panitia. Terima kasih juga, Bang. Terima kasih, Izin Kak. live dulu Terima ya. kasih, Terima Bang. kasih. Terima kasih, Bang, ilmunya. Oke, duluan ya semuanya. Izin live ya teman-teman panitia. Makasih, Bang Anjay. Yuk, semangat terus, semangat. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.